Hai orang-orang, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih, Engkau telah pertemukan saya. Bagi kamu para pecinta film, pasti punya film drama romance favorit dong. Kebanyakan pasti punya satu judul film sedih Korea atau Thailand. Namun, Indonesia juga punya banyak film sedih loh. Tak selalu fiksi, beberapa film sedih Indonesia berikut ini juga diambil dari kisah nyata. Beberapa juga diangkat dari novel laris. Langsung saja ke 12 film Indonesia romance paling sedih sepanjang masa. Ainun. Yang pertama, Habibie dan Ainun. Film yang mengangkat kisah perjalanan cinta Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie dan sang istri. Habibie dan Ainun sendiri dipertemukan sejak bangku sekolah. Keduanya merupakan teman sekolah biasa yang tidak saling berguru sapa. Akan tetapi, jodoh memang tak bisa diprediksi. Baik Habibie dan Ainun berjodoh. Ainun dengan setia mendampingi Habibie meniti karirnya dari bawah. Mereka berdua saling bersama dan menjaga sampai pada akhirnya mautlah yang memisahkan keduanya. Sejati, sempurna dan abadi. Ainun. Sahabatku, Yang kedua, aku menulis film surat Heart. ini. Film ini menceritakan perjalanan perasaan sepasang manusia dari kecil sampai dewasa. Rahel dan Farel punya kisah masa kecil yang bahagia. Kebersamaan itu yang membuat perasaan mereka tumbuh perlahan. Jauh hari sebelum keduanya mengenal apa itu cinta. Sampai suatu hari, Farel bertemu dengan Luna. Pengarang ternama, ahli syair masyhur. Film sedih yang ketiga, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebuah film bertema romans yang satu ini memang membuat hati terunyuh ketika menontonnya. Allah, Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Zainuddin bertemu dengan Hayati di kampung halamannya. Zainuddin dari keluarga kurang mampu ini menaruh perasaan pada Hayati yang santun dan keturunan bangsawan. Namun, Hayati lebih memilih menerima pinangan dari Aziz. Beberapa tahun kemudian setelah Zainuddin menjadi penulis yang sukses, dia bertemu lagi dengan Hayati dan Aziz. Yang keempat, Mika. Indi adalah seorang gadis remaja yang periang. Akan tetapi, keceriaannya sirna ketika ia didiagnosa mengalami skoliosis pada saat SMA. Kemudian, ia bertemu dengan Mika, cowok yang cuek, seru, berani, dan selalu berpikir positif. Saat hubungan Indi dan Mika semakin dekat, Mika memberitahu Indi bahwa dirinya pengidap AIDS. Aku mau kamu janji sama aku. Setelah aku jadi Udah istri tahu kamu, janjinya apa? Yang kelima, Broken Heart, menceritakan dua orang sahabat yaitu Zamin yang diperankan Reza Rahardian dan Aryo yang diperankan oleh Darius Sinathrya. Kemudian muncul Olivia diperankan Julie Esther. Kemudian Olivia dan Jami itu menjalin hubungan sampai akhirnya Jami menghilang. Disitulah Aryo muncul di kehidupan Olivia. Dia tidak tahu bahwa Aryo adalah sahabat Jami. Permainan perasaan dari tiga orang itu sungguh rumit. Seperti judulnya, setelah menonton ini kamu akan merasa broken heart. Semua orang tuh pernah lagi sih sakit hati. Film yang keenam, Badai Pasti Berlalu. Film rilisan tahun 2007 ini merupakan film daur ulang dari film tahun 1977 yang diangkat dari novel berjudul sama karangan Marga T. Dalam hidup, nggak ada jaminan. Film yang ketujuh, yaitu Malaikat Tanpa Sayap. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini
bercerita tentang Vino yang diperankan Adipati Dolken, adalah anak dari orang kaya yang jatuh miskin. Kemudian suatu hari adiknya mengalami kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah. Disitulah ia bertemu dengan Murad, seorang gadis yang mewarnai hidupnya Vino. Ia rela mendonorkan darah untuk adiknya, padahal dia sendiri sedang berusaha sembuh dari penyakitnya. Embun gak perlu warna biar bisa. Film sedih yang ke-8, Love is Cinta. Love is Cinta yang dirilis tahun 2007 menceritakan Rian yang tiba-tiba mengalami kecelakaan maut, padahal dia belum sempat mengungkapkan perasaannya ke perempuan bernama Cinta. Rian lalu meminta malaikat untuk memberinya waktu 3 hari agar dia dapat mengungkapkan perasaannya. Rian pun meminjam tubuh pria lain bernama Doni dan berusaha meyakinkan Cinta bahwa ini adalah Rian. Sementara itu, di sisi lain ada seorang pria lain bernama Ivan yang berusaha mengungkapkan perasaannya kepada Cinta. Film yang ke-9, Love Story. Film ini bercerita tentang Ranti dan Galih, pasangan kekasih yang sudah bersama sejak kecil. Akan tetapi, adat masyarakat melarang Galih dan Ranti untuk bersatu. Ada kepercayaan kalau dari desa Galih dan desa Ranti yang terpisahkan sungai menikah akan mengakibatkan bencana, dan disitulah perjuangan cinta mereka dimulai. Membuat aku menyerah, justru aku akan memperjuangkan. Kalaupun mitos itu benar, maka cinta aku akan lebih besar daripada mitos itu. Baharudin Yusuf Habib. Film yang ke-10, Rudy Habibi. Saya mencintai Rudy. Tapi saya tidak tahu apakah Rudy benar-benar Film ini mencintai bukan saya. hanya menceritakan bagaimana perjalanan seorang Rudy Habibi. Seperti yang kita ketahui, Bapak Habibi menikah dengan Ibu Ainun. Jauh sebelum itu, Habibi bertemu dengan Ilona Lavonska, gadis asal Polandia yang sempat ia cintai semasa kuliahnya. Namun cerita mereka harus berakhir karena beda budaya dan agama. Ada pula bumbu kisah cinta segitiga yang melibatkan gadis ningrat asal Solo bernama Ayu. Aku Prasetya. Aku Citra Arini. Orang arsitek yang terpaksa menikahi seorang wanita depresi demi menyelamatkan nyawanya. Laudia Cynthia Bella sebagai Arini, istri dan cinta sejati Prasetya, dan Ralin Shah sebagai Mei Rose, seorang wanita depresi yang diselamatkan oleh Prasetya dan menimbulkan berbagai konflik dalam rumah tangga Prasetya dan Aini. Bukan surga itu yang aku rindukan. Film yang terakhir, Ayat-Ayat Cinta. Film yang bertemakan Islam. Ini bercerita tentang Fahri yang diperankan oleh Fedi Nuril sedang menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Dalam film ini, isu poligami diangkat ke permukaan untuk memberi gambaran bahwa betapa susahnya berhubungan semacam itu. Itu tadi 12 film Indonesia romance paling sedih sepanjang masa. Menurut kalian, dari 12 film ini, mana yang paling sedih dan menjadi favorit? Jangan lupa like, comment, and subscribe.